Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas beragam motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan juga profesional. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang kolam digital marketing. Nah, di studio Sinpo TV sudah hadir nih inspirator yang luar biasa dengan background sebagai edukator, musikvator dan juga people development coach. Inilah Coach Michael Pranajaya. Hai Coach Michael. Halo Patris, jumpa lagi ya. Jumpa lagi, apa kabar nih Coach? Luar biasa, selalu semangat. Semangat, gimana kabarnya? Semangat ya. Kabarnya baik dong. Berjumpa dengan Coach Mike yang wah luar biasa nih, vibes-nya sangat positif sekali. Harus Coach, semangat. di episode kali ini Coach, kita akan membahas lebih detail tentang digital marketing, kolam digital marketing. Betul. Namun sebelum kita mengulik-ngulik tuntas tentang itu, saya mau mengulik dulu nih. Boleh. Kesibukan dari Coach Michael sekarang nih apa nih Coach? Ya, kesibukannya masih seperti biasa ya. Saya terus mengedukasi, terus membuat konten-konten ataupun materi-materi yang terkait dengan people development. Juga saya bergabung dengan salah satu teman juga gitu ya, untuk membantu dia di akademinya ya, di salah satu bank gitu ya, membuat akademi untuk bank tersebut. Juga saya ada bersama dengan rekan bisnis untuk di platform affiliate marketing, dan tentu saja dengan hobinya saya masih menciptakan lagu-lagu seperti itu. Wah, sebagai musikvator berarti sudah banyak. Berapa lagu nih yang sudah diciptakan oleh seorang Coach Michael? Ya. Kalau soal cipta ya, diciptakan kurang lebih 30-an. 30-an. Tapi yang sudah tersedia di all platform digital musik ya. Teman-teman itu ada 10 lagu motivasi, terus juga ada lagu spiritual gitu, karena kan waktu kemarin pas lah eventnya gitu ya, keagamaan saya ciptain ada 3. Terus lagu cinta baru rilis 2. Berarti udah ada 15 di platform musik. Wow, digital. banyak sekali, luar biasa. Yang Tuhan. paling favorit versinya Coach Michael yang mana sih? Yang favorit versinya saya Juara tentunya. Juara ya, membangkitkan energi positif biar bisa pada semangat semua. Betul. Ya, seperti hari ini agar bisa semangat mendengarkan inspirasi dari Coach Michael ya di program Inspirakes. Coach luar biasa. Hari ini kita membahas tentang yang namanya digital marketing di era digital pastinya sekarang ini. Lebih spesifik tentang kolam digital marketing. Sebelum kita lanjut, digital marketing versi Coach Michael apa sih? Kalau menurut versi saya ya, ini banyak sekali karena banyak expertise dan juga pengajar-pengajar digital marketing. Kalau menurut saya adalah bagaimana kita memarketingkan suatu produk atau jasanya kita, ya, tapi ini dengan platform digital. Gitu. Jadi bagaimana caranya agar orang itu kan kalau biasa tradisional itu ada prospecting lah ya, kita cari prospek apa dan lain sebagainya. Nah cuma ini bagaimana dengan menggunakan metode digital gitu. Nah prospek kan bisa macam-macam. Kalau di dunia digital namanya traffic. Kita nyari trafficnya di mana nih? Istilahnya prospectingnya di mana yang paling banyak nih trafficnya. Nah gimana kita carinya dan lain sebagainya, itu dalam bentuk digital, bukan tradisional. Bukan tradisional atau manual bahasanya ya, lebih otomatis sekarang ya. Coach, sebenarnya produk digital seperti apa yang bisa dijual Coach sebenarnya? Ya. Untuk produk digital apa aja yang bisa dijual itu macam-macam sih ya. Sebenarnya hampir semuanya bisa gitu. Salah satunya yang paling saya senang adalah produk digital untuk edukasi. Gitu. Mengedukasi baik itu video tutorial ataupun juga e-book ya. Sekarang kan banyak ya orang untuk e-book ataupun prom ya. Waktu di yang lalu kan saya ada bahas soal AI itu. Nah, AI itu sendiri pun bisa kita edukasi dengan cara dimasukin prom. Prom adalah yang kayak tadi tuh, misalkan di episode sebelumnya ya, buat teman-teman bisa nonton lagi di episode sebelumnya, saya nggak tahu nih ada di mana ya. Nanti bisa klik aja ya. Itu kan yang satu misalkan mau cara jualan bolpen ya, sedangkan yang satu dia mau lebih masukin promnya lebih detail, otomatis hasilnya berbeda. Nah, promnya itu
yang orang perlu tahu kan, Oke. dan itu bisa dijual juga Oke. sebenarnya. Untuk apa? Untuk memudahkan buat orang dibandingkan dia nyoba-nyoba kan, belajarnya lama atau apa. Begitu dia masukin prompt kan lebih memudahkan dia sebenarnya. Iya. Lebih Seperti itu. prosesnya lebih cepat ya. Lebih cepat Oke. gitu. Jadi untuk jasa menurut saya lebih enak juga untuk dimasukin digital Oke. ya. Produk bisa nggak ya? Bisa juga kan. Ininya kita taruh cara teknik pemasarannya, nanti tinggal dikirim. Berarti ada seperti katalognya begitu mungkin? Betul, ada Oke. katalognya mau apa aja gitu ya. Oke. Dia mau misalkan dia produk ya kan, produk yang mana nih. Terus juga jasa apa aja ataupun produk-produk digital yang laku gitu ya, yang buat dijual lebih memudahkan gitu. Luar biasa. Coach, di digital marketing saya sering sekali mendengarkan yang namanya funneling digital marketing itu maksudnya funneling itu seperti apa sih, Coach? Ya. Funneling, namanya aja funnel. Funnel artinya kayak pipa atau saluran atau corong ya kalau orang ngomongnya nih. Ini corong gitu. Jadi kalau di dalam dunia penjualan atau dunia marketing itu kan kita nggak bisa tiba-tiba nawarin terus langsung kebeli. Walaupun kemungkinannya ada ya, tapi berapa persen? Dan itu kan nggak bisa terus-terusan gitu ya. Dan orang pun kalau digituin terus kan lama-lama menjauh, benar ya. Oleh karena itu ada namanya funneling atau corongnya. Dimana corongnya itu makin lama, namanya corong kan ya, bulat, dia besar, makin lama makin menyempit, mengecil. Ibarat kata, kalau kita masukin airnya banyak ya, dia nanti akan ada sedikit. Ada juga beberapa yang kalau kita terlalu deras gitu ya, dia akan keluar atau leak seperti itu. Nah, di dalam dunia digital marketing juga sama. Seperti kita tradisional, berapa banyak traffic yang masuk, kita konversi. Ibarat kata misalkan nih, dari traffic nih banyak nih, kita di salah satu marketplace misalkan nih, kita dorong dengan ads ataupun dengan iklan gitu ya ke sana. Dari 1000 itu, berapa orang yang klik dari iklannya kita, itu kan ada hitungannya, konversi ya, masuk ke dalam landing page-nya kita. Dari landing page itu nanti ada lagi konversinya kayak corong tadi ya, dari besar ke mengecil kan. Berapa orang yang sudah baca dari landing page-nya kita, tertarik, dan juga dia mau lagi untuk melakukan yang namanya transaksi. Ya. Dari yang udah transaksi pun belum tentu langsung bayar. Ya, belum langsung deal ya bahasanya ya. Kayak di marketplace kan, semuanya masuk ke keranjang. Tapi belum tentu di check out atau di transfer. Yang ada ditungguin aja, makanya kan suka bunyi tuh di handphone ya. Ada notif ya. Ada notif, biar apa? Biar funnelingnya itu dia bisa mengepus ke arah penjualan atau konversi seperti itu. Menariknya bagaimana strateginya Coach Michael biar bisa lancar penjualannya, biar sampai si buyer ini langsung check out dan langsung beli bahasanya gitu. Gimana Coach? Oke, sebelum masuk ke strateginya ya, saya tadi kan kasih gambaran sekilas ya dalam funneling. Di dalam funneling itu kan sebenarnya kalau ini fundamentalnya kan ada 5 ya. Pertama dari traffic atau dari berapa banyak yang tadi ya. Terus setelah itu kita arahkan ke landing page. Ya, dari landing page ini bisa ke email marketing. Dari email marketing biasanya orang nanya-nanya. Kan nggak langsung, biasanya orang langsung beli ya. Betul. Untuk itu kita masukkan ke komunitas. Komunitas bisa di WA group, tapi kan terbatas ya WA group ya. Kita bisa masukin ke yang lebih besar lagi ya, yang bisa muat 1000, 2000, di situ bisa ada yang nanya-nanya tuh ya, bisa kita edukasi juga di sana. Dan terakhir ke konversi penjualan. Nah, di atas ini semua ya, kalau saya selain lakukan 5 fundamental ini, yang pertama kali waktu pada saat COVID ya, saya lakukan adalah kita bangun kolamnya. Nah, ini yang terpenting nih, membangun kolam. Karena waktu itu juga saya berdiskusi dengan salah seorang coach ya, dan juga dia seorang kakak ya, ibaratnya buat saya. Dia bilang, dibandingkan kita capek nawarin satu-satu, ngejar kupu-kupu lah ibaratnya, kenapa nggak kita bangun kolam yang indah, di mana kolamnya itu ada tamannya, ada air mancurnya, ada bunga-bunga yang cantik ya, dan kolamnya itu makin lama makin diluas, dipercantik
sehingga Jadi indah kupu-kupunya iya jadi indah kan, sehingga kupu-kupunya yang mampir. Oke. Dibandingkan kita bawa serokan buat nangkep kan, Paham. kupu-kupu makin lari kan. Ya, betul. Nah, kita bangun taman sehingga apa? Tiap hari dia akan datang ke situ. Jadi funnelingnya kita enak. Iya, secara nggak langsung bahasanya ya tanpa harus punya effort yang lebih, Yes. orang pun akan mendekat. Iya. Minimal bertanya dulu lah ya. Bertanya. Setelah itu closingnya ya berarti ada strateginya lagi pastinya ya. Sharing dulu, Ya. baru closing. Nah itu, jadi jangan langsung ditembak Ya. langsung ya. Biasa kan kalau dulu masih Hard selling. ya hard selling sekali gitu kan. Oh, Pak Michael butuh apa? Saya ini gitu Ya, kan, terlalu palu gada apalagi ya. Iya. Terlalu kelihatan banget. Yes. Jadi sekarang lebih banyak itu bermain di soft selling dulu, Soft selling. mengeducate, lalu deh baru menuju. Ya. Dan pada saat kita udah educate, enaknya adalah kalau dia udah trust ya kan. Di kolam itu misalkan nih saya calon buyer. Ya. Sis Patricia punya produk gitu ya. Nah, begitu saya udah nanya-nanya apa dan lain sebagainya, saya belilah produknya. Produk digitalnya, misalkan contoh jual ini ya, tablet gitu ya, saya beli. Tapi ternyata di grupnya aktif ya, banyak ini. Terus saya jadi penasaran kan, dia ada jualan yang lain ternyata dan lain sebagainya. Dibanding saya beli ke tempat lain, biasanya orang akan lebih udah istilahnya chemistry-nya udah dapet. Karena apa? Saya lihat selalu gercep, selalu bantuin orang dan lain sebagainya. Ya udahlah, saya beli aja. Kan udah kenal kayak gitu. Sudah dibangun trust-nya itu Trust-nya. ya. Oke, secara singkat coach, bagaimana cara mempertahankan trust itu coach? Agar si buyer ini tetap setia, yang tadi tetap setia, tetap nurut, tetap mau dan tetap konsisten bersama ya di jalur ini pembeliannya bersama kita gitu ya. Nah, bicara mengenai trust itu ibaratnya kayak kertas ya, betul ya. Sekali kita remas gitu ya, lecek agak sulit. Betul. Makanya kita harus hati-hati. Caranya gimana jaganya? Pertama, pastikan selalu keep the promise. Oke. Ya. Dan berbicara mengenai keep the promise, semua orang kalau kita dikasih sesuatu yang standar biasanya oke-oke aja. Tapi begitu dibawa dari standar ke komplain dan lain sebagainya. Keep the promise, konsisten ya, sama selalu lakukan inovasi yang baru. Wow, agar bisa dibangun trust-nya itu ya. Coach, masih banyak banget pertanyaan saya nih tentang yang namanya kolam digital marketing, tapi kita harus rehat sejenak ya. Siap. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Masih membahas tentang kolam digital marketing bersama para pakarnya nih ya, Coach Michael Pranajaya. Coach Michael, melanjutkan dari segmen sebelumnya, segmen pertama kita membahas sangat detail tentang apa itu digital marketing dan poin-poin apa saja yang penting untuk memenuhi digital marketing itu sendiri. Segmen kali ini pertanyaannya adalah bagaimana nih kita para pemula, para calon-calon untuk menjadi seorang digital marketer memulai bisnis itu, Coach. Oke, cara pertama ya untuk memulai adalah pertama ketahui dulu teman-teman mau jualannya apa. Oke. Nah itu yang paling basic ya, kita harus tahu dulu kita mau jualannya apa. Ataupun belum ketemu nih, kamu punya skill apa yang bisa saat ini ya bermanfaat atau berguna buat orang. Karena saat ini semua orang kan punya gadget, punya smartphone. Nah, mereka pasti mencari tahu semua dari situ. Kira-kira kita punya kelebihan apa atau strength apa yang itu kita bisa lakukan dengan cepat, yang orang lain bagi dia mungkin lama gitu ya. Tapi kalau kita bisa kok, dan itu bisa bermanfaat buat orang. Misalkan contoh, Anda bisa dengan cepat gampang untuk menjahit yang robek gitu ya, tanpa kesulitan memasukkan benang atau apa. Bisa dimulai dari situ. Kita bikin video tutorialnya gimana caranya untuk ini ya, untuk kaos kaki yang sobek ataupun lengan baju yang sobek dan lain sebagainya. Mulai dengan yang simple aja ya. Yes, yang simple, yang kita bisa dulu ya. Nah, seperti itu bisa dari situ. Tapi kalau ternyata ada beberapa juga yang saya udah ada nih produknya ataupun jasanya saya udah punya. Langkah pertama gimana?
Ya, dengan cara memahami belajar digital marketing yang tadi dari funnelingnya atau bahasanya adalah customer journey-nya. Teman-teman harus tahu sebelum orang beli di dunia digital itu seperti apa. Oke, itu adalah langkah pertama ya. Jadi kita harus kenali diri kita dulu. Yes. Lebih mau mencari produk seperti apa, terus mungkin lebih ke passionnya kita sebenarnya apa. Jadi ketika kita menjalankan bisnis ini, menjalankan pekerjaan ini, sudah mencintai bahasanya begitu ya. Betul. Oke, langkah kedua setelah kita tahu nih produk yang mau kita jual, apa lagi nih Coach? Nah, kalau kita udah tahu nih, saya mau jualan ini. Yes. Nah, yang kedua adalah kita harus memastikan kita mempermudah orang untuk mengetahui produk atau jasanya kita dan dia bisa membelinya dengan mudah. Oke, mempergampang ya, mempermudah. Ibarat kata kalau kita mempersulit orang beli, itu sama aja kita mempersulit pintu rezekinya kita. Kalau kita memudahkan mereka untuk bertemu dengan solusi yang kita miliki, ya kita mempermudah, otomatis pintu rezeki kita juga akan jadi lebih mudah. Betul apalagi kan, ya? Sekarang persaingan antar para digital marketing ini sudah sangat melebar sekali, sudah sangat banyak, sehingga kita sendiri harus memiliki produk yang spesifik dan unik, betul tidak, Coach? Yang unik dan yang ibaratnya nggak umum, gitu. Misalkan dia bisa untuk punya produk sikat gigi khusus untuk orang yang giginya itu, contoh gitu ya, yang giginya itu sensitif. Nah, kan akan lebih mudah ya. Jadi orang begitu ingat, oh kalau lu lagi sakit gigi ya atau apa, tapi kan tetap ya perlu gosok gigi. Nah, lu pakai yang itu deh. Kenapa? Gua ketemu itu kayaknya cuma satu-satunya dia yang jual. Itu akan lebih mudah sekali. Oke, jadi mempergampang para pembeli ini ngingat nih, oh spesifik, oh sepertinya nih produk ini Coach Michael ada nih. Jadi langsung apa ya bahasanya, kalau musik tuh easy listening gitu ya. Gitu ya. Oke, setelah kita ketahui produknya mau dijual seperti apa, terus target-targetnya juga, itu langkah berikutnya apa, Coach? Oke. Langkah berikutnya adalah kita menyiapkan ya. Kita bagaimana cara menjangkaunya ke mereka. Kembali ke sistem funneling tadi ya, ke trafficnya. Kita mau menjangkaunya dengan cara ada dua biasanya, mau pakai organik atau non-organik. Ads lah ya, orang bilangnya iklan. Kalau yang organik kan biasanya kita menjangkaunya dengan kita rajin bikin artikel, kita sering live atau bikin konten-konten gitu ya. Tapi itu kan biasanya butuh waktu, butuh effort. Banyak juga saya suka pakai ads juga, ya. Kan banyak di marketplace ya. Kita tinggal boost aja dan lain sebagainya. Di sosmed ya maksudnya ya, di sosmed kita tinggal boost, nanti itu lebih mudah menjangkau. Memang lebih pricey ya, lebih mahal tapi lebih cepat. Yang ini lebih murah tapi lama. Nah, ya sambil perlahan-lahan lah kita develop dua-duanya. Begitu kita udah bisa untuk menjangkau mereka, pertanyaan selanjutnya, terus mau apa? Ini udah kejangkau nih kayak kita. Halo Patrice ya, saya Michael. Ya, terus apa? Kita masih siapin ibarat kata tokonya kita, nah, atau landing page-nya kita. Halo Sis Patrice, saya Michael, saya ini punya produk-produk digital. Istilahnya orang kan akan lihat mana tokonya, ada merchandise-nya nggak, stok-stoknya apa aja. Kalau di dunia digital, katalognya mana? Di landing page kita bisa tambahkan, ataupun di website utama kita ya, kita bisa tambahkan. Oh, saya jualannya produk digitalnya ada ini, ada itu, ada ini dan lain sebagainya. Oke, nextnya, ini yang seperti terjadi ya pada saat kalau orang di mall kan, udah lihat, keluar kan, nggak jadi, ya kan. Dan ini umum, kita nggak boleh baper, kita nggak boleh ini. Malahan ini buat kita introspeksi diri kan. Kalau gitu apa yang salah ya? Kenapa gitu ya? Nah, bisa jadi kita kurang tambahkan ada lead magnet di situ. Apa itu lead magnet? Yaitu yang membuat seseorang masih mau tetap stay di tempatnya kita. Ada daya tariknya. Daya tarik. Ibarat kata kalau kayak dalam kita ke toko gitu ya. Kalau dunia offline gitu ya, kita ke toko lihat wah harganya lumayan, tapi ada satu barang yang harganya kayaknya murah nih. Sehingga kan dia tetap tuh ke toko itu. Dan terjadi transaksi walaupun mungkin kecil, tapi setidaknya kan dia tahu nih,
Oh, gue beli ini di sini nih, toko ini. Nah, sama kita juga bisa tambahkan lead magnet di tempat digitalnya kita. Seperti contoh kasih ebook. Ebook murah, misalkan cukup bayar 9.900 sekian-sekian. Nah, bukan boleh juga kan? Ataupun produk-produk yang lain, istilahnya teman-teman punya produk apa yang dia itu bisa jadi lead magnet, atau bahkan nggak usah yang murah juga nggak apa-apa, tapi itu bisa menarik orang. Kalau zaman dulu saya bisa tambahkan pakai siapa yang mau belajar AI ya, dulu kan berapa tahun lalu kan belum se-booming sekarang gitu ya. Betul. Oh, orang langsung mau kan, wah ini ada teknik belajar AI. Nanti saya mau tambahkan juga nanti bagaimana cara menciptakan lagu pakai AI. Nah, itu kan jadi lead magnet ya. Iya betul. Bisa jadi walaupun saya nggak jual murah, orang tetap mau beli karena apa? Belum pernah nih nyiptain lagu bisa. Unik pakai ini ya. AI. Unik nih. Berbeda gitu ya. Nanti saya akan coba tambahkan di platform yang kemarin saya udah bilang ya. Iya. Seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui strategi-strateginya, sebenarnya kendala apa yang bisa terjadi jika kita benar-benar nggak fokus, tidak bisa maksudnya mempelajari dengan hal-hal baru? Tantangan apa sih yang akan muncul, Coach Michael, jika kita nggak maksimal di dunia ini, Coach? Oke, tantangannya sudah pasti kalau kita nggak konsisten di apapun ya, nggak cuma di digital ya. Kalaupun kita kerja, kita usaha, namanya nggak konsisten, ya paling ya hangat-hangat ayam kentrung ya. Seperti itu, orang nanti begitu lihat, waktu itu saya beli di Petris gitu ya, tablet, tapi kok sekarang tokonya udah nggak aktif ya, udah atau apa, akan cepat sekali untuk ditinggalkan. Dia akan lari kemana? Ke kompetitor yang mungkin jualnya lebih mahal, tapi dia konsisten, dia selalu ada. Nah, makanya kalau kita kalah di harga atau kita kalah di mana, jangan sampai kita kalah di kerajinan atau di ketekunan. Di saat yang lain, udah tutup aja toko, kita tetap buka. Konsisten ya. Konsisten itu penting sekali. Dan harus bisa untuk menjadi pribadi yang mau terus upgrade diri. Betul ya, apalagi kita terjun di dunia mengedukasi, pasti banyak pelajaran yang harus kita sharingkan bahasanya. Begitu ya. Coach, menarik sekali. Di awal perkenalan kita, Coach ada memberikan spill sedikit tentang salah satu platform yang sedang on progress ya sekarang, sedang progress dibangun oleh Coach Michael dan juga partner kerjanya. Platform seperti apa sih, Coach? Oke, itu adalah yang kita bangun platform Indoclass, di mana teman-teman yang mau jualan produk digital gitu ya, terutama yang digital, tapi bisa juga sih kalau yang fisik gitu ya. Nanti kita tinggal marketingnya pakai digital. Kita sediakan di sana buat teman-teman misalkan yang dia ahli, expert atau apa di situ. Nanti kerja sama kita, dia bisa dapetin beberapa affiliate gitu ya yang tertarik untuk jualin produknya, kan lebih memudahkan dibandingkan dia harus gimana ya, gua pakai ads mulu kan lumayan. Biayanya boncos nih dan lain sebagainya. Tapi kita ke depannya kita buka untuk affiliate apa dan lain sebagainya, itu bisa membantu mendongkrak penjualannya dia. Ataupun juga buat teman-teman yang mau affiliate, gua nggak punya produk nih, saya nggak punya produk, tapi saya mau mendapatkan penghasilan dari dunia digital. Cuan ya. Cuan. Jadi kita temukan nih kedua-duanya, yang punya produk sama yang mau dapat cuan. Dua-duanya mau cuan juga kan. Tapi nggak punya produk yang ini. Ini bisa untuk affiliate produknya dia. Berkolaborasi gitu kolaborasi. ya. Nah, nanti kita bisa tingkatkan di situ ya. Mau nanti buat teman-teman jadi lebih baik lagi. Misalkan awal dia jualin produk orang, lama-kelamaan kan tahu tuh, oh yang diinginkan sama market ataupun niche marketnya dia adalah yang seperti ini nih. Gue bisa juga kok, gue kan pelaku gitu ya, pelaku dunia penjualan di digital marketing gitu ya. Lama-lama dia bikin, bisa kita jualin juga di situ. Wow, luar biasa sekali ya. Pasti saya doakan platform ini bisa tumbuh berkembang ya. Dan pastinya bisa bermanfaat bagi semua orang ya. Dan seperti yang tadi Coach Michael katakan, mau mengeduket sehingga warga-warga plus 62 ini pada pintar-pintar semuanya ya. Setuju ya. Oke, Coach Michael, seperti biasa di program Inspirakes selalu memberikan 3 tips yang bermanfaat untuk para pemirsa yang sudah senantiasa nonton kita hari ini nih. Boleh dibagikan 3 tips. Tips yang pertama, Coach Michael. Tipsnya saya singkat menjadi DEF. DEF. Ya, untuk memudahkan ya. Kalau sebelumnya di segmen sebelumnya ABC ya. ABC ya. Ini saya pakai huruf aja biar orang gampang ingat. DEF. Apa itu? Tips yang pertama D, desain. Desain kolam
dan funneling digital marketing teman-teman sebaik mungkin, konversinya semasif mungkin gitu ya, biar bisa sekreatif mungkin ya. Desain customer journey-nya dengan bagus lah. Yang tadi saya bilang, kalau kita mempermudah orang untuk bisa ketemu solusinya atau beli itu barang, pintu rezeki kita jadi lebih terbuka ya. Lebih lancar. Tips gitu. Yang kedua, edukasi. Tips yang ketiga. Dan yang ketiga adalah fleksibel. Ya, pada saat kita ngedesain apa dan lain sebagainya, namanya dunia digital marketing kan ya, kita perlu baca data, kita perlu fleksibel. Nanti kita coba terapin ini, belajar lagi dan lain sebagainya, sehingga customer journey-nya atau kolam digital marketingnya itu baik. Coach Michael, saya mau dengarkan quotes of the day-nya secara singkat untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan, Coach. Lebih baik kita capek membangun kolam digital marketing dibandingkan kita capek-capek menangkap kupu-kupu yang terbang berlarian di luaran sana. Wow, terima kasih Coach. Luar biasa quotes of the day-nya menumbuhkan rasa semangat jadinya ya. Amin. Terima kasih Coach sudah hadir di sini memberikan inspirasi yang luar biasa. Boleh nanti mampir lagi ya. Pasti kita memberikan inspirasi yang luar biasa di Inspirakes. Terima kasih Coach Michael. Thank you semuanya. Demikianlah program Inspirakes hari ini. Selalu saksikan Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.